2012 tentang pangan mendefinisikan tentang pengertian ketahanan pangan, yaitu terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi ketahanan pangan menurut undang-undang tersebut sudah selangkah lebih maju karena mendefinisikan ketahanan pangan tidak sebatas pada level rumah tangga, akan tetapi pada individu. Dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah, menurut Surena harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Terpenuhinya pangan yang cukup. Diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas bukan hanya beras, tetapi mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 2. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman. Diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda zat lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama. 3. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata dan terjangkau. Dapat diartikan, pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air. Artinya, dalam hal ini masyarakat memiliki akses dalam memperoleh pangan, dan pangan mudah diperoleh oleh setiap rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan FSPA tahun 2018, Provinsi Banten masuk dalam kategori prioritas 5, yang artinya wilayah Provinsi Banten masuk dalam kategori tahan pangan. Artinya, sebagian besar wilayah di Provinsi Banten termasuk dalam kategori tahan pangan. Ditinjau dari aspek ekonomi, berdasarkan peta FSVA, Provinsi Banten memiliki presentasi penduduk di bawah garis kemiskinan kurang dari 10%. Artinya, kondisi tersebut dikatakan sangat baik karena semakin rendah angka presentase penduduk di bawah garis kemiskinan, maka semakin meningkat ketahanan pangan di wilayah tersebut. Berdasarkan penelitian dari Debbie Riani Setiawan dan kawan-kawan di tahun 2017, menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di Provinsi Banten memiliki presentase rumah tangga miskin yang rendah. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil wilayah yang masih memiliki presentase rumah tangga miskin yang cukup tinggi. Sementara, angka kemiskinan Provinsi Banten berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional di bulan September 2018 adalah sebesar 5,25%, mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,24%. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 7,38 ribu orang dari 661,36 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 668,74 ribu orang pada bulan September 2018. Ditinjau dari aspek teknologi, indikator presentase rumah tangga tanpa akses listrik di Provinsi Banten berdasarkan peta FSVA sangat rendah atau kurang dari 10%. Artinya, semakin rendah presentase rumah tangga tanpa akses listrik, maka tingkat ketahanan pangan wilayah tersebut semakin meningkat. Atau dengan kata lain, semakin tinggi level indikator presentase rumah tangga tanpa akses listrik, maka semakin meningkat ketahanan pangan suatu wilayah. Mudahnya, akses listrik dapat mendorong masyarakat Banten untuk menggunakan berbagai teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi pangan dan teknologi